Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pengembangan Kit IPA Project Based Learning terintegrasi STEM dengan materi gerak dan gaya. Gerak dan gaya adalah konsep dasar yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan alam, di mana gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap waktu, dan gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berpindah, ataupun berubah bentuk. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua konsep ini sangat sering kita lihat, mulai dari bagaimana kita berjalan, mengayuh sepeda, hingga bagaimana benda-benda bisa berpindah tempat atau bagaimana benda bisa jatuh ke bawah. Itu merupakan semua konsep dari gerak dan gaya. Untuk memahami kedua konsep ini secara lebih baik, di sini kita akan mencoba menggunakan suatu pendekatan pembelajaran, yaitu Project Based Learning terintegrasi STEM, di mana kita akan langsung praktek bagaimana kita mengembangkan suatu produk Kit IPA untuk memahami konsep ini secara lebih baik. Project Based Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa belajar secara aktif melalui sebuah pelaksanaan proyek yang mendalam dan yang relevan. Pada Project Based Learning, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan proyek. Yang kedua, pelaksanaan proyek. Dan yang ketiga, expose proyek. Pada kegiatan kali ini, kita akan mencoba bagaimana merancang step by step untuk memahami konsep ini secara lebih jelas. STEM adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan 4 komponen, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematis, yang berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Pada aspek sains, merupakan kajian yang berhubungan dengan peristiwa alam yang melibatkan penyelidikan, penelitian, dan pengukuran untuk menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena alam. Pada aspek sains, peserta didik mempelajari tentang penyelidikan, penelitian, dan pengukuran untuk memahami fenomena alam dan menjawab pertanyaan secara. Dalam aspek teknologi merupakan inovasi atau penemuan manusia yang dapat berupa perangkat lunak atau perangkat keras yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Dalam aspek pendidikan ini, teknologi melibatkan keterampilan dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi untuk mempermudah dalam proses praktek pembelajaran.
Kemudian pada aspek engineering, merupakan pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain, mengaplikasikan, mereplikasi, serta merekayasa sebuah karya berupa peralatan, media, sistem, atau mesin yang dapat digunakan oleh manusia untuk mempercepat atau mempermudah proses produksi terhadap barang dan jasa. Dalam konsep pendidikan atau dalam konteks pendidikan, engineering ini berfokus pada bagaimana mendesain, mengaplikasikan, dan mereproduksi karya yang dapat mempercepat dan mempermudah dalam proses pembelajaran. Pada aspek yang terakhir, yaitu matematis, yaitu menghubungkan besaran, ruang, dan angka dalam argumentasi logis. Dan peserta didik dapat menggunakan keterampilan analisis, pemecahan masalah, komunikasi yang efektif, dan interpretasi solusi berdasarkan perhitungan dan data matematik. Sekarang saatnya kita melaksanakan proyek. Yang pertama yaitu persiapan proyek, di mana kita akan menyusun rencana proyek dan menyusun jadwal. Di mana dalam menyusun rencana ini harus disusun secara kolaboratif. Rencana harus mencakup tujuan, langkah-langkah yang akan dilakukan, sumber daya yang dibutuhkan, serta indikator keberhasilan yang akan dicapai dalam proyek ini. Kemudian, jadwal yang disusun harus realistis, fleksibel, dan terstruktur, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ini tentang pertindakan ya. Pertindakan yang kedua nanti kita tentang kecepatan. Kecepatan itu apa? Waktu yang ditempuh untuk mencapai suatu tindakan, gitu kan? Misalkan di sini disebut adalah yang kecepatan ya. Misalkan di sini kita punya ini dari. Kemudian di tahapan yang kedua yaitu penjelasan pelaksanaan proyek, di mana di sini semua peserta didik mulai melaksanakan proyek yang akan dikerjakan. Bawa obat oleh itu. Oh, pegang. Tarik, sama. Bentar, lurusin. Lurusin. Sabar. Apa udah nanti baju
3, nah yang sekarang itu berarti di sini dituliskan, nah berarti yang perpindahannya bahasa awal dikurangi titik akhir, berarti 5 dikurangi 2, berarti yang perpindahannya ada 5, terus 5 di situ. Kemudian di tahapan terakhir kita akan melakukan refleksi ulang terhadap kemampuan peserta didik. Bagaimana pemahamannya setelah proyek ini dilaksanakan? Nah, dari praktik ini apa yang Anda tahu tentang perpindahan dan kecepatan? Nah, simpulkan. Sisi dari titik awal ke titik akhir. Itu disebut perpindahan. Nah, Sedangkan kecepatan adalah besaran waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.